Taking this blindfold off to see what this life's all about. Olahraga lari maraton belakangan menjadi salah satu olahraga yang sedang banyak digandrungi oleh para selebritis tanah air. Beberapa nama aktris seperti Tara Budiman dan Daniel Mananta menjadi salah satu dari sederet nama aktris yang rutin mengikuti program lari maraton. Bahkan saking antusiasnya mengikuti ajang tersebut, baik Tara maupun Daniel sampai rela merogoh kocek demi mengikuti perlombaan lari maraton yang paling sering diadakan di luar negeri. Lantas, seperti apa kisah Tara Budiman yang sudah sejak lama menggeluti hobi tersebut? Dan seperti apa pula pengalaman hingga tantangan yang dilalui Daniel Mananta yang memiliki banyak pengalaman mengikuti agenda maraton di beberapa negara? Lari maraton itu menjadi impian gue. Cuman gue tuh nggak pernah tahu kapan kesempatan itu tuh datang. Selama suka berlari dari 2012, kesempatan itu baru ada di 2023 ini. Dan itu tuh latihannya tuh sebenarnya cuma 3 bulan. Memang kan sebenarnya latihan maraton tuh 4 bulan. Sempat waktu pas tawarin, ntar mau nggak lari maraton? Lari maraton tuh kan harusnya 4-6 bulan. Gue cuma punya 3 bulan. Tapi alhamdulillah dari coach juga percaya gitu, kayak lu bisa tar. Dan kebetulan itu tuh cuman 2 hari setelah gue ulang tahun. Jadi gue ngerasa kayak hadiah terbaik untuk diri gue sendiri adalah yaitu pencapaian di bidang lain nih, bidang baru lagi, yaitu maraton. Lari itu tuh membuat gue menjadi selain sehat, satu, yang kedua membuat gue menjaga emosi, menjaga pola pikir lebih orangnya tuh nggak lebih cuek, orangnya tuh lebih, jadi hal-hal yang nggak bisa gue utarakan kepada orang lain tuh kadang-kadang gue suka nanya sama diri gue sendiri. Jadi ketika berlari tuh me time gue tuh, dimana gue tuh ngobrol sama diri sendiri gitu, kayak makanya gue nggak pernah, ketika lari gue nggak pernah dengerin lagu gitu. Itu waktu gue untuk berbicara sama diri sendiri, sama lebih peka dengan sekitar gitu. Ternyata olahraga tuh membuat diri kita tuh makin peka lagi, nggak cuma rasa ya, jadi kayak semuanya lah jadi peka gitu. Alhamdulillah, dan terima kasih istriku sudah mengizinkan aku berlatih. Sebenarnya kesulitan terbesar tuh adalah ngelawan diri sendiri gitu, dimana pasti di kilometer 21 atau 23 itu tuh kayak lo pasti akan ngomong kayak gue ngapain sih di 36 kayak udah stop aja lah tar. Cuman untungnya pas di Berlin kemarin, mungkin karena persiapannya memang aku bener-bener selama 3 bulan itu tuh, dan ditemenin sama Marian sama teman-teman, ada Biowan juga yang nemenin lari. Terus jadi kayak kita ngobrol, dan euforia maraton tuh kan semua orang lari. Jadi ketika gue ngerasa capek dan ngerasa sakit, di sebelah gue tuh ada orang tua yang lagi lari barengan sama gue. Jadi gue mikir mereka aja bisa, kenapa gue enggak? Di situ tuh yang gue seneng ya, sampai garis finish gue sama Bio tuh udah nangis. Cewek-cewek emang biasa aja, kayak cuman gue berdua doang gitu, karena memang saking harunya kan, pergejolakan batin ya kan. Kalau kayak gitu ternyata kita berdua bisa loh. Banyak orang yang berpikir lari mah tinggal lari doang. Enggak, lari itu tuh adalah olahraga yang krusial untuk diri kita sendiri, karena kita lari ngelawannya tuh aspal kan. Bentar lagi nih kita ada event di Singapura yang akhirnya lari juga bareng sama teman-teman, ada Gigi juga nantinya, ada Nanas, ada Jojo. Wah rame deh pokoknya pertemanan kita. Akhirnya sadar, seru juga nih selain tenis ada lari gitu. Karena Raffi juga lagi lari nih. Jadi kayak ayo kita lari. Akhirnya aku ada temennya gitu. Dan dia mau bangun pagi untuk latihan lari. Jadi di dunia maraton tuh ada yang namanya 6 World Major Marathon. Di mana 6 World Major Marathon ini ada di London, Berlin, Chicago, New York, Boston, sama Tokyo. Dan sekarang ini gue sudah berhasil mendapatkan medali dari 4 World Major Marathon ini. Jadi sekarang tinggal 2 lagi, yaitu Boston dan juga London. Tahun depan gue bakal ke London untuk London Marathon, dan abis itu harap cemas untuk bisa berkualifikasi ke Boston Marathon. Nah, kenapa gue segila ini? Karena gak tau ya, padahal sebenarnya gue nggak dibayar nih untuk lari gitu, tapi gue ngerasa it's a self-achievement aja. Gue bisa mengalahkan diri gue sendiri. Setiap kali gue mendapatkan rekor terbaru, itu berarti gue lebih cepat daripada gue 6 bulan yang lalu misalnya. Itu berarti secara manusia, gue lebih baik daripada Daniel yang 6 bulan yang lalu, atau Daniel yang setahun yang lalu. Ada progresnya, dan terlihat ketika gue latihan lebih cepat lagi, gue lari lebih cepat lagi, dan itu memuaskan buat gue. Jadi
kita sebagai manusia itu gue pengen banget setiap tahunnya berkembang dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan kalau di maraton udah jelas lah ada buktinya kayak gitu. Selama gue maraton, gue kan udah 4 kali ya untuk World Major Marathon gitu ya, di Berlin, Chicago, Tokyo, sama di New York. Nah, kalau di Berlin, gue belajar bahwa di awal gue nggak boleh terlalu semangat karena gue ternyata keram di kilometer ke-30-nya. Nah, kalau misalnya di Chicago, anginnya kenceng banget, jadi gue harus memakai beberapa baju yang layer-layer gitu. Di Tokyo, gue kena diare, dan di New York itu tanjakan semua. Jadi gue harusnya lebih meningkatkan kekuatan kaki gue untuk menghadapi New York Marathon. Nanti gue akan mendapatkan tantangan lagi nanti di London dan juga di Boston. Tapi kita nggak tahu tantangannya seperti apa, gitu sih. Jadi kalau misalnya gue lari mendengarkan musik di awal-awal tuh gue yang benar-benar kayak bakal wah gila. Awal-awal tuh gue langsung yang kayak semangat banget karena musiknya kenceng segala pumping. Tapi kalau misalnya kita long run, misalnya lari di atas 15 km, mungkin itu bakal kerasa di 3 km pertama, tapi setelah itu performance gue bakal turun. Nah, jadi gue butuh sesuatu yang membuat gue larinya itu pace-nya bisa stabil, sampai justru nanti gue baru pasang lagunya di ending-ending. Dan disitulah gue mendengarkan khutbah gitu misalnya. Jadi gue di awal kayak dengerin khutbah gitu, bikin gue larinya stabil, dan kira-kira kan 1,5 jam tuh khotbahnya. Nah, setelah itu baru di 5 menit terakhir gue dengerin musik yang benar-benar bikin gue kenceng banget dan pick up the pace gitu sih. Baru-baru ini beberapa artis juga terlihat ikut berpartisipasi dalam agenda lari maraton besar yang digelar di Amerika. Nama-nama seperti Giselle, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina hingga Ernest dan Nirina Zubir ikut berpartisipasi dalam gelaran tersebut. Raffi yang baru menjalankan hobi ini baru-baru ini membagikan pengalamannya tentang kuku kakinya yang harus rusak akibat padatnya jadwal yang harus ia lakukan usai melakukan lari maraton di negara berjuluk Negeri Paman Sam tersebut. Ya, pengalaman pertama seru, 42 km. Nanti maraton lagi di New York. Persiapannya ya aku sih olahraga lumayan sering sih. Cuman memang kemarin pas maraton aku niatnya bukan ngejar waktu tapi ngejar finish dulu supaya pengalaman pertamanya dapat finish yang menyenangkan. Baru nanti maraton selanjutnya supaya berlatih lebih baik lagi, punya target-target baru lagi. Yang paling penting kalau maraton itu setiap orang punya cerita dalam alasan dia untuk berlari. Selama 42 km pasti ada mental yang kuat, cobaan, harus fisik juga, persiapan. Jadi ya komitmen kita benar-benar harus komit. Pasti kalau maraton pasti ada pegel, ada kaki rusak, kuku rusak.